Perkenalkan, saya Azza Salwa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, maksud saya di sini yaitu untuk mewawancarai Ibu tentang pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Sebelum kita memulai wawancara, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama saya yang mengajar di kelas 4. Rumah saya, kalau mau tahu rumah saya, di Gaon. Terus saya kalau mau berangkat ke sekolah, Baik, langsung saja kita ke proses wawancaranya. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar Pancasila di sekolah? tahu Boleh saya mendengar bagaimana Ibu memulai pembelajaran Pancasila? selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan? kita membuat presensi yang mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh anak-anak dari pembelajaran yang lalu. Dan presensi Bagaimana langkah-langkah Ibu sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran Pancasila dengan penuh perhatian? caranya, dengan cara kita harus banyak saling interaksi dua arah. Jadi kita ada tanya jawab, kita ada demonstrasi, kita harus punya alat tangkap. Tiap pembelajaran ya, karena sekarang kan sudah zamannya pakai proyektor ya, bisa pakai ya segala macam, banyak media bisa dipakai. Bisa juga kita hidupkan, jangan melulu ya kita pelajaran saja, tapi anak diajak bernyanyi. Misalkan kita PKN, maka kita akan berbagi Pancasila, karena banyak anak-anak yang sudah dewasa itu lupa dengan lagu Pancasila. Lalu, bagaimana cara menghadapi siswa yang nakal di kelas? Anak-anak yang nakal itu artinya bukan tidak baik. Anak-anak banyak akal, jadi guru harus lebih banyak akalnya. Gimana caranya supaya anak suka? Jadi kita bagaimana belajar pun bisa senang, dia suka, nggak monoton kita ceramah. Kita demonstrasi, kita macam-macam ya sekarang. Pakai pembelajaran, pakai tanya jawab yang banyak.
siswa yang menangis anak kelas 4 biasanya sudah tidak ada yang nangis, tetapi memang ada masalah di rumahnya. Nggak tahu ya masalah di rumahnya, tapi kita berikan dia kalau mungkin memang dia kamu temennya. Nah, kita gimana caranya menjadi apa ya, mediator ya dengan temannya supaya dia baikkan kembali teman-temannya yang bahagia. Kita bagaimana Bu menghadapi siswa yang tidak menaati peraturan. Kan orang-orang yang jengkel gitu ya, panggil aja, panggil, atau kalau dia nggak mau, biasanya kadang-kadang ada anak baru ya, kita mau, tapi kita datang ke tempat apa alasannya dia apa. Ibu bagaimana Ibu menghadapi siswa ekstrovert yang terlalu aktif? Ya, takut dong. Bagaimana Ibu menghadapi siswa yang malas belajar? Semuanya sama, anak malas, anak aktif apapun, kita dengan cara pendekatannya, pendekatan individual ya, individual datang yang keluar semuanya. Kalau kita marah, jengkel, model ini ya nggak bisa, model ini juga nggak bisa. Ini aman jangan marah, hati ya, nah itu ya. Jadi anak sekarang itu modelnya seperti zaman saya. Zaman saya ya dia Pak marahin, ditekan ya, istilahnya kayak
Pancasila. Nggak bisa. Anak habis pintar udah tahu semua. Nah, itu kan ilmunya, tapi dalam pemahamannya, dalam pengamalannya ada apa? Apa ya namanya? Harus ada wujudnya lah, istilahnya ada wujudnya. Terapkan, penerapan, tingkah lakunya, ya perilakunya baru nggak nampak. Berarti ini pasal ini ya, ini untuk apa? Waktu ini. Tapi dalam prakteknya kita juga harus memberi apa ya, sikap ya, pertanyaan sikap ataupun pengamalan bagaimana dia harus menjalankan. Kalau pertanyaan seperti itu dia harus melaksanakan gimana dia melaksanakan atau enggak. Tapi kalau ada pertanyaan pak jawabnya yang bagus banget tidak melaksanakan. Jadi beratnya memang di PKN ada Kemudian, apa kendala yang Ibu hadapi pada saat mengajar Pancasila? ya, kalau di SD ya, kendalanya itu banyak sekali. Tapi sebagai seorang guru cinta Pancasila, dari segi ilmunya, macam-macam ya. Segala macam itu sangat mempengaruhi. Tapi bagaimana caranya kita supaya dapat anak-anak cinta ke kita dulu? Gimana caranya? Kita harus jaga supaya anak-anak bercinta. Ya, kalau kita bicara dia mau memperhatikan, mau merespon, tapi karena macam-macam kita itu ada memang ada yang bisa, ada yang nakal. Nggak mesti yang di keluarga broken itu nggak mesti dia murung, kita bukan aja. Berikutnya, pendekatan apa saja yang Ibu gunakan dalam perjalanan Pancasila?
kelompok. Kasih tugas apa, misalnya tugas ujian, tugas tamannya, supaya taman apa pesan berpesan itu untuk calon guru yang akan mengajar Pancasila ke depan? calon ini harus lebih dari yang sekarang ini ya, tidak tua. Nah, jadi harus lebih banyak, sekarang malah kompleks ya. Nah, tentang moral itu kompleks sekali sekarang, jadi harus lebih itu tadi, ilmunya harus banyak ya, ilmunya harus banyak, kemudian bagaimana pemecahannya harus tahu, pendekatannya juga harus tahu. Supaya apa, kita bisa mengenal. Kalau kita nggak tahu pendekatannya ya nggak apa. Semuanya pendekatannya memang harus keluarga. Paling tidak kita tanya temannya atau apa, paling tidak orang lain juga akan bisa mendapat informasi dari informasi. Dia harus banyak mempunyai informasi dari pendidikan anak didik ya. Kita harus mengetahui karena kita bisa kunjungan ke rumah. Biasanya kan itu guru lain itu kan mengetahui anaknya, anak ini seperti ini ya, anaknya jangan seperti ini. Harus telaten ya, kita kerjanya karena ibadah ya. Nah, yang zaman modern ya, ibadah kan sudah tahu ibadah kita ini ibadah kita ada Pancasila itu. Nah, kemudian bagaimana kok sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin itu yang bagus dalam untuk anak kecil, dan harus berkelanjutan, nggak bisa anak kecil diajari dewasa nggak diajari. Jadi kita harus mengenal orang tuanya dan tentang menjawab kasih orang tuanya, PR juga, jangan di rumah. Soalnya kadang-kadang orang tua cuma cari uang aja. Ini perlu itu uang. Ada uang bukan sebenarnya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kan zamannya sudah sangat berbeda dengan yang maksud saya itu tadi, kita kerja seperti kerja ya, semua sih harusnya ada kita ke akhlak, pembentukan akhlak. Jadi membentuk akhlak itu bukan hanya pekerjaan satu agama, kita juga akhlak, akhlak di sekolah, akhlak di masyarakat, akhlak di rumah. Kita harus lebih guru itu ibaratnya saya anunya melekat ya, apa jadi perannya itu melekat. Jadi di rumah pun kita itu meskipun tadi jangan jadi guru misalnya, ya tetap aja jadi guru. Kita harus berpendidikan dengan pendidikan, karena pendidikan kan ada juga pendidikan di rumah, itu adalah informal keluarga, dan juga pendidikan di lingkungan, di masyarakat itu formal, dan pendidikan di sekolah itu
mengikuti semuanya. Jadi pesan saya, jangan kalau sudah di rumah nggak mau tahu. Makanya saya bawel. Kalau ada tetangga naik ini nggak boleh gitu. Tapi sekarang itu anak-anak nggak bisa dibilang nggak boleh. Kalau nggak boleh malah jalan. Bingung bagaimana caranya ya zaman ini mencari, mengajak ya, harusnya itu mengajak. Tapi sulit juga ya, kadang-kadang. Tapi ya, gimana caranya ya, Anda yang lebih tahu begitu. Saya yakin. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam waktu di wawancara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman kece, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami dulu isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan cubla-cubla suang, jamu sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di kampung naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, sanggar tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan dari batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan video bertema tradisional tapi tetap kekinian. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Wah, menarik ya! Membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa perlu terus-menerus duduk menyimak guru di dalam kelas. Jadi dari contoh tadi, jelas kalau dalam P5, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata yang menyentuh keseharianmu. Lalu kamu sendiri akan banyak belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini,
Kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap pelajar Pancasila seperti gotong royong ketika kerja kelompok dengan teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang P5? Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.